Oke, baik. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda untuk meluangkan waktu dalam kegiatan wawancara ini. Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari tugas akademik dengan tujuan menggali pengalaman kerja melalui pendekatan behavioral event interview atau yang dikenal dengan BESTAR. Jadi apakah Anda berkenan atau bersedia untuk melanjuti wawancara ini? Bersedia. Baik, kalau begitu kita lanjut saja langsung ke pertanyaan pertama. Di sini saya akan menanyakan tentang aspek kognitif, yaitu pemikiran analitis. Jadi, bisakah Anda ceritakan situasi ketika Anda menghadapi masalah atau kondisi kerja yang membutuhkan analisis yang cepat? Baik, saya akan menjawab. Kalau soal pertanyaan tadi, sebenarnya banyak yang temukan analisis yang cepat. Salah satu pernah ditemukan data hasil inspeksi yang tidak sesuai standar dengan apa yang ada di lapangan. Contohnya, barang mau kirim, tapi malah kagak jadi, malah jelek gitu kan. Banyak. Apa tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Tanggung jawab saya sebagai admin QC sekaligus merangkap QC adalah memastikan penyebab ketidaksesuaian tersebut jelas sebelum data dilaporkan. Jadi istilahnya sebelum data dilaporin itu, kita lihat dulu ke lapangan bagaimana, apakah benar barang ini tidak sesuai dan lain-lain. Analisis apa yang Anda lakukan untuk memahami masalah dan menentukan langkah yang tepat? Kalau saya biasanya membandingkan data dengan standar QC, mengecek ulang laporan ke lapangan dan mengkonfirmasi ke bagian terkait seperti produksi, ingoing, outgoing, dan finishing. Dan apa hasil dari analisis dan keputusan yang Anda ambil? Hasilnya itu penyebab masalah teridentifikasi dan data yang dilaporkan menjadi akurat serta tidak ada yang bermasalah. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kayak berupa apa ya, kemampuan merencanakan tugas harian. Jadi mungkin Anda bisa ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyusun rencana kerja atau pembagian tugas dalam satu hari. Dalam satu hari saya biasanya mengolah input data QC dan menginput data yang di lapangan apakah sesuai atau tidak, dan melakukan laporan harian arsip dokumen QC. Apa tanggung jawab Anda dalam proses perencanaan tersebut? Saya biasanya menyusun urutan pekerjaan berdasarkan deadline dan tingkat prioritas. Contoh, kalau misalnya deadline-nya tinggal beberapa hari lagi, saya akan prioritaskan. Cuma kalau deadline-nya kayak istilahnya masih 1 bulan, 2 bulan, masih saya bisa longgarin atau saya masih bisa tidak kerjakan dahulu. Jadi saya kerjakan yang prioritas dulu, yang dekat-dekat saya. Oke. Eh, Bagaimana cara Anda menyusun rencana agar pekerjaan berjalan dengan efektif? Semua laporan saya biasanya saya urutkan berdasarkan deadline tertentu, kayak misalnya contohnya, saya misalnya dimintanya besok atau lusa, saya akan menyusunnya terlebih dahulu. Nanti sisanya kalau misalnya laporannya masih dimintanya belum diminta atau masih lama, saya akan mengerjakannya, tapi yang top urgent dulu yang saya prioritaskan. Hasil dari perencanaan yang Anda buat tadi. Hasilnya Ya, hasil hasilnya perencanaan, hasil dari perencanaan yang Anda buat tadi. kalau hasilnya jadi, datanya ada terus dan bisa dikirim ke customer dengan cepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai pengambilan keputusan yang logis.
Bisakah Anda ceritakan situasi kerja yang menuntut Anda untuk mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas? Pernah pernah ada satu waktu di mana kita sudah mau mengirim ini barang, contohnya, cuma datanya tidak akurat, kayak misalnya di pabrik aluminium itu biasanya ada dimensinya itu tidak pas atau tipis segala macem, biasanya kayak gitu, di datanya. Oke, apa peran dan tanggung jawab Anda saat itu? Saya biasanya bertanggung jawab menentukan apakah data itu siap dikirim atau perlu di cross check ulang, soalnya takut ada terjadi kesalahan saat penulisan data. Dan keputusan apa yang Anda ambil dan apa pertimbangan logisnya? Saya memilih menahan laporan, saya cek ulang, saya lihat di lapangan apakah benar seperti yang diisi oleh petugas QC yang ada di lapangan, baru saya putuskan itu benar atau tidak. Oke, dan bagaimana hasil dari keputusan tersebut? Hasilnya, laporan tersebut valid, akurat, dan tidak menimbulkan masalah seperti barang dikomplain, potong gaji, hingga yang paling besar itu di PHK. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi di sini kita akan berganti aspek, yaitu menjadi aspek kepribadian. Jadi yang pertama tuh ada tegas. Mungkin Anda bisa ceritakan situasi ketika Anda harus bersikap tegas dalam pekerjaan. Jadi ada di satu momen ketika data di laporan produksi tidak diisi, saya harus data QC tidak lengkap. Contohnya kayak laporan QC cek-nya itu tidak diisi atau tidak dicek kembali oleh ini segala macam. Oke, apa tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Saya bertanggung jawab menjaga kualitas laporan dan kualitas barang tersebut. Eee, Tindakan tegas apa yang Anda lakukan saat itu? Saya biasanya merundingkan dengan personil-personil QC yang ada di mesin, bahwasannya kalau misalnya data ini tuh harus diisi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di pengiriman. Oke, apa dampak dari sikap tegas yang Anda lakukan? Laporan tersebut jadi diisi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya seputar tanggung jawab. Bisakah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda diberikan tanggung jawab penting dalam pekerjaan? Biasanya saya diberi tanggung jawab seperti mengolah data laporan QC, mengolah data laporan sampel, dan mengelola tanggung jawab untuk memeriksa kualitas barang. Apa yang menjadi tanggung jawab utama Anda? Tugas utama saya biasanya menyiapkan data-data saja sih, kayak kerapian dan keakuratan data. Soalnya kalau misalnya yang kayak sampel atau kualitas barang itu ada bagian lain yang ada QC lain yang ini, saya cuma memastikan saja data itu akurat atau tidak. Oke, langkah apa yang Anda lakukan untuk memastikan tanggung jawab tersebut terpenuhi? Saya biasanya rutin melihat laporan pencatatan dan backup data. Dan apa hasil dari tanggung jawab yang Anda jalankan? Data QC-nya aman, rapi, dan mudah ditelusuri, serta data di bagian lain pun ada, jadi ada kopiannya gitu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Anda ceritakan situasi kerja yang membuat Anda berada di bawah tekanan? Biasanya itu yang berada di bawah tekanan tuh misalnya contoh, deadline laporan QC-nya harus dikirim sebelum barang dikirim. Nah, itu kan kita kelabakan, apalagi kita belum belum ngecek sesuatu barangnya itu kan, biasanya kayak gitu. Ya.
Eee, dan apa tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Saya tetap menyelesaikan laporan tersebut karena itu bersangkutan dengan bagian saya. Apa yang Anda lakukan untuk tetap tenang dan fokus? Saya biasanya prioritaskan saja yang misalnya ketika saya lagi melakukan sesuatu tapi ini top urgent, saya lebih memilih yang top urgent karena ya top urgent, mau dikirim barangnya jadinya ya kita harus memilih yang urgent itu. Apa hasil dari sikap Anda tersebut? Laporannya selesai dalam tepat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini kita akan menanya tentang aspek yang lain yaitu sikap kerja. Jadi yang pertama di sini ada disiplin. Ceritakan situasi ketika Anda harus menjalankan pekerjaan sesuai aturan atau jadwal tertentu. Laporan QC memiliki jadwal harian dan mingguan. Jadi biasanya saya ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Oke. Dan apa tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Saya biasanya bertanggung jawab terhadap menentukan jadwal tersebut. Bagaimana cara Anda menjaga kedisiplinan dalam bekerja? Saya konsisten mengerjakan laporan sesuai waktu. Walaupun istilahnya itu urgent, saya biasanya kerja harus lebih ekstra buat menutupi yang lain-lainnya itu. Dan apa hasil dari kedisiplinan tersebut? Ya hasilnya ya kita laporan saya selalu ngelapor tepat waktu dan barang dikirim sesuai dengan waktu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai ketelitian. Bisakah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian tinggi? Kalau teliti tinggi mah QC itu kan emang harusnya ini ya, telitinya tinggi ya, kayak ngecek barang, ngecek data, apalagi saya sebagai QC yang admin QC yang merangkap jadi QC juga kita harus memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Oke. Eh, apa peran Anda dalam tugas tersebut? Saya bertanggung jawab memastikan data itu benar, barang itu bagus, dan pengiriman tidak terganggu. Langkah apa yang Anda lakukan untuk memastikan pekerjaan bebas dari kesalahan? Saya biasanya nge-cross check data, memastikan data itu benar ketika ada di lapangan, saya ngecek barangnya, dan saya ngelihat deadline waktunya. Jadi saya prioritaskan yang misalnya sekarang tanggal 23, misalnya tanggal 26 mau kirim, saya prioritaskan dulu yang tanggal 26 daripada tanggal 28. Dan apa hasil dari ketelitian Anda? Data, barang, dan pengiriman tidak ada kesalahan sedikit pun. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai responsif. Jadi bisakah Anda ceritakan situasi ketika muncul masalah atau permintaan mendadak dalam pekerjaan? Biasanya mah banyak yang minta mendadak, kayak misalnya customer minta ini secepatnya, apalagi kalau misalnya pengiriman sampel, tiba-tiba dia mau minta data ngeceknya, itu tuh yang ininya. Apa peran Anda saat itu? Saya harus segera menindaklanjuti biasanya. Oke, dan bagaimana cara Anda merespon dengan cepat dan tepat? Saya biasanya langsung melakukan pengecekan pengecekan sampel tersebut, kayak misalnya kalau misalnya dia minta datanya, saya langsung melakukan dengan sampel yang tersisa, saya melakukan pengecekan, dan saya kirim datanya di hari itu juga. Dan apa hasil dari respon Anda tadi? Hasilnya itu permintaan terpenuhi dengan cepat dan tidak delay.
Oke, mungkin itu saja sesi wawancara kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Semoga Anda sukses dan sehat selalu. Amin, terima kasih.